Selama 32 tahun rezim Orde Baru berkuasa, negara selalu mempertontonkan pertunjukan teater negara yang syarat dengan adegan-adegan kekerasan. Pada masa kejayaan rezim ini, masyarakat adalah penonton bisu yang meski terkoyak oleh brutalitas pertunjukan, tidak mampu melakukan sesuatu yang berarti selain tetap tinggal diam dan tak bersuara menerima kekalahan nasib. Dalam situasi seperti ini, negara berada pada puncak kekuasaannya yang paling kuat, sementara masyarakat melemah, hampir kehilangan eksistensinya. Bagaimana kebebasan berpendapat individu maupun kelompok pada masa pemerintahan Orde Baru? Untuk kebebasan berpendapat pada saat zamannya Orde Baru itu sangat dibatasi. Ya, banyak terjadi. Kalau pada zaman Orde Baru, soal kebebasan berpendapat itu, baik dia organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, ataupun individu, sangat terbatas, malah jarang sekali. Jujur aja, sifatnya demokrasi itu agak kurang sekali. Jujur aja kita ditekan. Bebas, kalau sekarang beda sekali. Baik secara individu, kelompok, mahasiswa, dan organisasi kemasyarakatan sangat dibatasi. Ada kebebasan sekarang daripada masa Orde Baru. Lebih baik lah begitu. Lebih baik. Apalagi sekarang sudah bisa kita menyampaikan aspirasi melalui oleh anggota dewan itulah yang difasilitasi oleh anggota dewan. Dulu tidak ya bisa menyampaikan aspirasi, tetapi lebih sekarang lebih bebas ya. Dan waktu itu lebih hati-hati juga ya masyarakat. Nah, sekarang karena ada kebebasan, kasus penculikan aktivis menimpa para aktivis pemuda dan mahasiswa yang ingin menegakkan keadilan dan demokrasi di masa pemerintahan Orde Baru. Mereka yang kritis dalam menyikapi kebijakan pemerintah dianggap sebagai kelompok yang membahayakan dan merongrong negara. Tapi di masa Orde Baru memang kalau soal ketertiban umum terjamin. Bukan seperti sekarang. Kalau waktu itu tidak sampai di daerah kita, kurang saya pastikan. Hanya kita dengar saja ya. Mungkin di sana. Kalau di Nias, mungkin di kota besar, di Jawa. Sesuai dengan yang kita dengar. Saya sendiri tidak bisa saya pastikan. Menurut kami di sini belum kami lihat dan belum kami melihat bagaimana menolaknya pemerintah pada waktu itu. Hanya saja kita baca-baca dalam buku bahwa kalau demo mahasiswa ditolak oleh pemerintah. Ada di dalam buku 30 tahun merdeka itu. Pada masa sebelum hingga hilang saja tanpa ada jejak. Itu pada zaman Soeharto. Makanya yang kena itu yang Prabowo pada masa dia sebagai kalau kebebasan berpendapat pada zaman itu ya artinya dibatasi sepanjang sesuai dengan kehendak pemerintah. Tidak tidak diizinkan, misalnya tidak sejalan dengan kehendak daripada pemerintah. Misalnya pada pemilihan umum, kalau kau teriakkan yang lain, maka selain itu, maka yang terjadi adalah yang tidak diinginkan. Yang terjadi di Indonesia itu ada pernah dua golongan tiga D dikasih sebagai kepala lurah. Kenapa? Karena tidak sejalan. Begitu juga pada camat ketika itu, kalau mereka mengentar tidak sesuai menurut kehendak
pemerintah, maka dipindahkan ke tempat lain. Dan hal ini tidak pernah terjadi pada masyarakat. Malah lebih parah kan sekarang. Pada masa Orde Baru, pemerintah cenderung represif kepada masyarakat atau rakyat yang ingin mengungkapkan sebuah pendapat. Di rezim Orde Baru, orang atau media massa sangat terbelenggu oleh pemerintah. Jujur aja, begitu banyak kontributor, jujur aja. Tidak tahu bagaimana. Kebebasan menjadi hal yang langka selama kepemimpinan Soeharto di Indonesia. Menurut yang kita baca-baca dalam buku dulu, tidak berterima sama pemerintah. Tapi kejadian itu bukan di daerah-daerah kita di sini, di kota-kota besar. Ya. Makanya pemerintah Soeharto itu berkelanjutan sepanjang Rakyat, partai politik, aktivis HAM, mahasiswa, pers, dan pengusaha diberi batasan dalam setiap melakukan kegiatan. Dan tidak boleh dirampas oleh siapapun, termasuk pemerintah. Tapi kalau tidak cocok, kalau perlu dihilangkan. Malah ada kasus itu kan penghilangan. Ya itu yang ini bekerja. Ketika itu ada yang terkenal di Bapak. Tapi pakai pergi. Bila sekarang ada dikasih kesempatan memberikan inspirasi, keinginan, usul, saran dan kalau kan kita dengar itu ada yang tidak pantas kadang-kadang sekarang juga ya, karena mereka bilang kita sekarang bebas, tetapi yang sebenarnya walaupun bebas menyampaikan, tetapi harus disesuaikan dengan ketentuan, peraturan, ya. Jangan kita buat yang tidak. Bebas kalau sekarang bebas, pada masa sekarang ini bebas berpendapat. Cuman kadang-kadang walaupun diberikan keleluasaan berpendapat, kebebasan berpendapat itu, namun kita juga sebagai masyarakat, juga mahasiswa overacting, terlalu. Padahal itu ada batas-batasnya. Itu yang terjadi sekarang. Setelah saya banding-bandingkan pada zaman sekarang ini lebih parah dibanding tahun lalu. Pada masa Orde Baru, mengkritik pemerintah sama saja dengan bunuh diri. Ternyata, pemerintahan pada masa Orde Baru sangat tertutup terhadap kritik dan tidak toleran terhadap kebebasan berpendapat. Pemberontakan jelas menggambarkan bagaimana kebebasan berpendapat pada masa Orde Baru masih sangat dibatasi oleh negara. Tampaknya ini mewujud kemunafikan negara, padahal mengemukakan pendapat dijamin secara konstitusional. Apakah seorang Soeharto otoriter? betul itu. Nggak tahu kita bagaimana politiknya itu. Karena hanya satu partai politik yang besar waktu itu golongan karya, itu aja yang memilih Bapak Presiden Soeharto. Sampai di pedesaan semangat terus memilih Bapak Soeharto. Jelasnya perkembangan demokrasi sekarang ini lebih bagus sekarang lah daripada sebelumnya. Kemudian soal sistem pemerintahan udah kita maklumi bersama, beda-beda, setiap pemimpin itu beda kebijakan. Jadi makanya pun termasuk dalam hal ekonomi dan pendidikan. Beda menteri, beda juga kurikulumnya. Piye kabare? Enak zamanku toh? Ada istilah dulu, enak zaman Soeharto katanya. Iya. Jadi belum tentu, dan memang itu
ada juga sih yang bagus, kita jangan tutup mata. Tetapi kembali tadi yang saya katakan itu, bebas berpendapat itu sangat dikekang. Banyak itu dulu program-program yang memang menyentuh masyarakat, tetapi kita tidak bisa berkuat-kuat, tidak bisa menyampaikan aspirasi kita. Bebas, beda dari sekarang. Itulah dulu, dikekang sekali. Malah jujur aja, seperti yang saya katakan tadi, ada yang maupun konfrontasi dengan mereka, kebijakan-kebijakan mereka, ya bisa aja nanti diculik. Ya, diculik itu banyak. Jadi kalau sekarang zamannya demokrasi itu ada. Cuman kita sebagai masyarakat ataupun sebagai mahasiswa, sebagai organisasi kemasyarakatan terlalu demokrasi sekali, tanpa batas. Kadang-kadang inilah sekarang itu. Kalau dulu menghina presiden suka, nanti kamu diculik. Sekarang dicaci maki pun dia, dimaki pun dia. Lalu udah tahu kita di Jokowi kan banyak sekali hinaan ke dia. Kalau sempat dia udah baru itu, mampus sekali. Nah sekarang beda. Jika pengalaman adalah guru terbaik, maka tentu saja sejarah penindasan di Nusantara dari masa ke masa patut diangkat sebagai cermin. Mata rantai mana dari budaya represif yang harus diputus. Kebaikan pemerintahan Soeharto juga ada. Pembangunan pedesaan mulai ada pada waktu itu sampai desa-desa. Bagian sosial, adanya program pemerintah mengenai KB Lestari. Kami ikut pada tahun 1994 menjadi utusan Kabupaten Nias KB Lestari karena anak hanya 2 dengan penilaian dari Kabupaten Nias. Jadi ada keunggulan dan ada juga kelemahan. Di sisi itu dalam politik ini kurang kita tahu ya bagaimana, karena kami waktu itu bagian pendidikan saja yang kami fokuskan. Jadi keunggulannya itu selama 32 tahun dia menjabat menjadi Presiden Republik Indonesia. Keburukannya ada, kebaikan juga ada. Semasa Bapak Soeharto itu pembangunan mulai nyata di daerah-daerah terpencil. Tetapi kalau pemerintahan selama 32 tahun itu seakan-akan tidak ada lagi yang bisa menjabat menjadi presiden. Itu yang tidak sesuai dengan konstitusi Republik Indonesia. Karena dalam 5 tahun dipilih kembali, mengapa sampai 32 tahun berturut-turut Bapak Presiden Soeharto menjadi presiden? Itu yang tidak bisa kita buktikan di desa pedesaan ini. Kalau di kota besar mungkin ada sebab-sebabnya itu. Tapi menurut konstitusi yang 32 tahun itu bukan lagi macam kerajaan. Iya. Turun temurun. Iya. Lahir 3 Januari 1948. Pekerjaan mantan guru. Sekarang sudah pensiun. Masa kerja kira-kira 34 tahun. Sekarang sudah 12 tahun pensiun. Ya, nama saya dari dulu itu Sobri Sidudra. Saya dulu sebagai guru, saya diangkat jadi guru SD tahun 78 di SDN Pres ini. Kemudian beberapa kali terjadi perpindahan, kemudian sudah pernah lagi di Dinas Pendidikan di kantor. Kemudian tahun 2000 saya ditarik di kantor. Itu dulu waktu saya guru SD. Saya gurunya mata pelajaran sejarah. Saya ditarik di kantor, pertama dulu di kantor camat itu, kemudian terus hanya 7 bulan di situ ditarik jadi sekcam di Kecamatan Mau. Di sana 2 tahun ditarik di kepala bidang di kabupaten. 2011 saya diangkat jadi camat ke dan gawang dan terakhir di kecamatan. Jadi aktif di organisasi-organisasi. Saya pernah ketua KMP. Kecamatan Gili ini ada 3 periode.
saya pernah ketua AMPI, saya pernah ketua Poskuru, saya pernah sekretaris pramuka Kecamatan Jedo, terakhir Kabupaten Nias. Sampai sekarang belum ditukar-tukar karena udah pembentukan itu belum. Jadi terakhir saya jadi ketua KONI Kabupaten sampai sekarang, ketua LBN Kabupaten sampai sekarang, Lembaga Budaya Nias. Kemudian dalam soal budaya ini sejak tahun 2011 kalau nggak salah, itu saya lah yang bawa, tetap setiap tahun itu yang bawa pentingin pagelaran budaya di Medan. Nama lengkap saya Artina Zebua, pensiunan dari guru SD 071057 Liveto Gido. Murid saya Salemain. Iya. Jadi selama saya menjadi guru di SD Liveto, saya telah mengabdi selama 41 tahun. Belajar dan belajar itu kunci. Yang siapa yang tidak bisa kalau belajar pasti bisa. Saya sudah alami itu pengalaman hidup. Kemudian saya lebih banyak lagi dulu berkecimpung di organisasi-organisasi. Tidak pernah ada kepanitiaan di hidup kalau saya tidak ada. Pasti ada nama saya. Lebih baik tidak mampu daripada tidak mau. Ingat itu ya. Lebih baik tidak mampu daripada tidak mau. Kenapa? Kalau mau kita apapun ceritanya pasti kita mampukan dengan belajar. Yang penting mau. Daripada tidak mau, mampu tidak mau.